Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Nova Sintawati. Saya dari kelas K2 Universitas Nasional Program Pasca Sarjana Manajemen Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kajian pembangunan wilayah desa dan kota yang dibimbing oleh Profesor Dr. Samsia Badrudin dengan judul Solusi Kemiskinan di Jakarta. Mohon izin, kami akan share screen. Solusi mengatasi kemiskinan di Jakarta. Pendahuluan, latar belakang masalah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu permasalahan yang terjadi di kota besar adalah kemiskinan. Kemiskinan di kota-kota besar di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya kesempatan kerja dan urbanisasi. Di mana para urbanis ini yang tidak memiliki pendidikan yang cukup berakibat para urbanis jatuh miskin di kota-kota karena mereka tidak mampu bersaing dan akhirnya menjadi pengangguran. Selain itu, kota juga dihadapkan dengan permasalahan pemukiman kumuh dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan atau slum area di perkotaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2017 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 berjumlah 365,55 ribu jiwa, yang meningkat di tahun 2020 menjadi 480,86 ribu jiwa dan semakin meningkat di tahun 2021 menjadi 501,92 ribu jiwa, di mana 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki penduduk miskin terbanyak. Hingga tahun 2021, terdapat 132,72 ribu jiwa penduduk miskin di Jakarta Utara. Permasalahan kemiskinan disebabkan adanya ketidakseimbangan di dalam proses pembangunan yang menimbulkan disintegrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, yaitu pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan sosial dan akan memarginalkan golongan-golongan yang memiliki akses terhadap kebijakan pembangunan, proses politik, serta sumber-sumber ekonomi yang ada. Kita akan memasuki teori dan konsep kemiskinan. Kemiskinan dikonseptualisasikan oleh Chambers dalam suatu integrated concept yang memiliki 5 dimensi, yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan, baik secara geografis maupun secara sosiologis. Sedangkan menurut Mubyarto, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendah pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya keterampilan, produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar produksi, dan terbatasnya kesempatan berperan dalam pembangunan.
Rendahnya pendapatan penduduk miskin disebabkan rendahnya produktivitas dan meningkatnya beban ketergantungan bagi masyarakat. Faktor penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi diungkap oleh Sharp dalam Kuncoro disebabkan 3 faktor secara mikro. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pikir sumber daya dan yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Yang kedua, kemiskinan itu muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Yang terakhir, kemiskinan perkotaan menurut Harsono diidentifikasikan dalam beberapa faktor, antara lain satu, keterbatasan karakter karena kurang etos kerja dan kurang kepedulian terhadap norma-norma sosial. Yang kedua, keterbatasan pendidikan atau karena kurangnya biaya. Tidak memikirkan pendidikan untuk anak-anaknya, sebagian masih buta huruf, dan ada yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Yang ketiga, keterbatasan harta benda, ekonomi, karena tidak memiliki atau minim aset dan kurangnya lapangan kerja. Yang keempat, keterbatasan keterampilan karena rendahnya learning process yang disebabkan tidak memiliki biaya untuk mengikuti sekolah, kursus, atau pelatihan menambah keterampilan. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat aktivitas bisnis ditinjau dari pengembangan wilayah perkotaan menggunakan Central Place Theory yang diungkapkan oleh Chris Toller. Dapat dipahami bahwa kota Jakarta sebagai sistem hierarki merupakan sarana efisien untuk perencanaan wilayah karena kedudukannya sebagai ibu kota negara, menjadi negara Republik Indonesia menjadi tempat sentral besar, sekalipun merupakan titik pertumbuhan inti di wilayahnya dan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah, terutama di pinggiran kota Jakarta. Dengan distribusi tata ruang dan ukuran pusat kota, menempatkan kota Jakarta ini sebagai magnet yang menarik para urbanis dan tingginya migrasi penduduk dari daerah pinggiran kota Jakarta yang menimbulkan beragam masalah yang kompleks sehingga diperlukan adanya kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan perkotaan, salah satunya kemiskinan. Dalam perumusan bijak dan strategi pengembangan perkotaan, pada dasarnya adalah untuk mewujudkan misi tentang perkotaan yang diharapkan terjadi dalam 20 atau sampai 25 tahun ke depan. Perumusan visi tersebut didasarkan pada isu-isu utama yang dihadapi dalam pembangunan perkotaan saat ini. Isu utama pembangunan kota mencakup urbanisasi, kemiskinan, kualitas hidup, kapasitas daerah untuk pengelolaan kota, pertumbuhan antar kota yang belum seimbang, dan globalisasi kemiskinan sebagai fenomena yang bersifat multidimensi. Artinya, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan atau ketidakmampuan secara ekonomi saja, namun kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan kriteria dari Badan Pusat Statistik. BPS menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, basic need. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI mencatat jumlah penduduk miskin di Jakarta periode 2022 berjumlah 502,04 ribu orang. BPS DKI Jakarta menggunakan konsep kemampuan pemenuhan dasar untuk menghitung tingkat kemiskinan di Jakarta. Dengan pendekatan tersebut, BPS menilai kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan diukur dari sisi pengeluaran belanja. Tingkat ketimpangan di Jakarta naik dari 0,411 pada September 2021 menjadi 0,42 pada bulan Maret 2022.
Untuk penduduk miskin ekstrim, paling banyak di wilayah Jakarta Utara, sedangkan paling rendah adalah Jakarta Barat. Kriteria penduduk ekstrim adalah pengeluaran per kapitanya di bawah Rp11.633 per hari. Sedangkan World Bank pada tahun 2020 mengatakan ukuran penduduk miskin ekstrim itu adalah penduduk yang pengeluarannya kurang atau sama dengan 199 USD. Purchasing Power Parity atau sebesar 11.633 orang per hari atau 348.990 orang per bulan. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia tidak terlepaskan dari masalah kemiskinan kota sebagaimana yang didefinisikan oleh Harsono karena adanya keterbatasan karakter, keterbatasan pendidikan, keterbatasan ekonomi, keterbatasan keterampilan yang ditunjukkan dari adanya penduduk dengan keterampilan minim akan semakin banyak meninggalkan Jakarta dan berpindah ke wilayah pinggiran atau sekitarnya yang mayoritasnya adalah penduduk marginal, baik miskin ataupun hampir miskin seperti Jakarta Utara yang memiliki penduduk miskin paling banyak dibanding dengan kabupaten dan kota lainnya di DKI Jakarta. Permasalahan kemiskinan yang terjadi di kota Jakarta, menurut pendapat Soeharto, dapat dikatakan adanya faktor penyebab, yaitu adanya ketidakseimbangan antara pembangunan yang menimbulkan disintegrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, yaitu pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan sosial akan memarginalkan golongan-golongan yang memiliki akses terhadap kebijakan, pembangunan, politik, sosial, dan sumber-sumber ekonomi lainnya. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan program pengurangan beban bagi para keluarga yang tidak mampu dengan menyelenggarakan program bantuan atau layanan sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama, di sini ada Kartu Jakarta Pintar atau KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Badan Pendidikan Masuk Sekolah untuk sekolah swasta, Kartu Anak Jakarta untuk pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi kebutuhan Nutria untuk kebutuhan anak usia 0 sampai 6 tahun. Selain itu ada juga Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Jaminan Kesehatan Sosial, subsidi pangan, subsidi air bersih, subsidi tangki septik, subsidi rusunawa, dan subsidi transportasi. Selain itu, juga terdapat program-program produktivitas dan pendapatan seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu yang diberikan kepada wirausaha pemula. Program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan yang meliputi penataan kualitas pemukiman, program keluarga berencana bagi pasangan usia subur, serta pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilakukan dengan berbagai program, yaitu Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah, Kartu Anak Jakarta, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta, Kartu Lansia, Kartu Penyandang Disabilitas, Jaminan Sosial Kesehatan, subsidi pangan, subsidi air bersih, subsidi tangki, rusunawa, serta program produktivitas pendapatan seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, wirausaha terpadu, dan program keluarga berencana. Demikian paparan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon petunjuk, mohon koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.